Halo Besinya kata Ani, Besti, kalau sebelumnya diduga Lisa kerap berani warawiri mengungkapkan keyakinannya atas laporan hukum yang telah berjalan. Namun setelah ditetapkan tersangka atas kasusnya dengan Ridwan Kamil, Lisa bahkan membatasi akun TikToknya loh. Dan gak cuma itu aja, Lisa yang biasanya gak pelit statement pun kini gak banyak statement Besti. Apalagi baru-baru ini Lisa kembali ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan video syur, di mana hal tersebut diketahui dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmana, di mana Lisa dalam keterangannya sudah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun di hold karena kasusnya yang di Barreskrim. Duh, ini maksudnya Lisa jadi tersangkanya double alias 2 kali di kasus berbeda gitu ya Besti? Jadi untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya, pemeriksaan, dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Barreskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Barreskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga M, sehingga kita proses yang pertama dulu yang dilakukan di Barreskrim kita akan selesaikan dulu ya, dan nanti proses selanjutnya karena dugaan kuat ya, postingan, share video dan sebagainya ada keterlibatan dan kesengajaan ya, jadi yang bersangkutan terhadap postingan-postingan yang berada di dunia maya. Selain LM Pak, mungkin pemeran lakinya atau? Ya sama, pemeran lakinya juga sudah kita tetapkan tersangka. Dan lebih awal ada suatu pernyataan yang kuat yang bersangkutan bahwa sadar bahwa itu dia sebagai pelaku di video tersebut. Berarti memang sengaja dibuat dan sengaja dipublikasi ya Pak? Ya, kalau publikasinya ini nanti akan kita dalami, tapi yang pasti bersangkutan sebagai pelaku keduanya secara sengaja mereka mengerjakan tersebut. Berarti LM sendiri mengakui Pak bahwa di video tersebut itu memang dia di dalam penyidikan tersebut Pak? Ya, karena itu sudah kita berikan bukti ya, bahwa pada saat kegiatan itu yang bersangkutan sadar itu sudah betul-betul diliput sendiri yang bersangkutan oleh kedua. Tapi memang di hold untuk ya, yang di Barreskrim. Oke. Mungkin demikian ya. Sementara itu Besti, Lisa yang telah ditetapkan tersangka dalam 2 laporan hukum ini pun hingga saat ini belum memberikan statement apapun secara langsung terkait status tersangkanya yang kedua ini. Namun di balik bungkamnya Lisa, diduga ia tengah getol cari cuan dengan endorse dan juga bahkan melalui Instagram story-nya Lisa mengunggah foto dengan caption siap untuk operasi lagi. Duh, apalagi yang mau dioperasi Lisa?
Ya, Lisa kayaknya emang cukup konsisten dalam upgrade penampilan dirinya, Besti. Hal tersebut terlihat dalam unggahan video yang beredar di sosial media, di mana ia membagikan hasil operasi bariatriknya, di mana berat badannya pun semakin turun dan tentunya menuai banyak pujian. Bahkan dalam kolom komentar banyak warganet jadi berhati-hati karena Lisa kini udah kembali cantik. Terlebih melalui Instagram story-nya baru-baru ini, Lisa juga terlihat telah melakukan treatment kecantikan lagi. Dan kalau dilihat kayaknya nih Besti, Lisa punya hidung baru yang cantik loh. Oke guys, jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau berat badan aku itu udah turun 7-10 kilo ya. Ini seminggu after aku bariatric surgery. Ya, aku bariatric surgery-nya di Dokter Gofar. Ya, kalian kalau mau tanya-tanya biaya langsung aja ke Dokter Gofar ya. Gila, the best banget sih. Bener-bener aku tuh cuma mengkonsumsi, sekarang tuh bisanya tuh cuman konsumsi air putih, susu kedelai, dan juga ini lagi mau coba jus ya. Jus dan susu yang dari dokter ada. Pokoknya kalian langsung aja tanya-tanya, yang mau spill biayanya langsung aja ditanya ke Dokter Gofar. Hai Mbak, udah turun berapa kilo Anda? 15 kilo ya. Oh 15 kilo. Kurang lebih 15 kilo, tapi kayaknya udah lebih dari 15 kilo deh soalnya. Kok kurus banget sih? Iya cantik banget, Masya Allah. Ya Allah, makin cantik ya Anda kurus. Gimana ini kalau Anda kurus? Ketar-ketir semua istri sehari Indonesia bercanda. Siun ya. Bercanda ya nek. Oh. Ya aku datang ke sini itu pakai korset, sekarang tuh enggak ya. Oh tadi pakai korset? Tadi pakai korset. Serius? Oh iya. Ini sekarang udah ada pinggangnya ya, banyak yang menyusut lingkar pinggangnya. Tadi berapa nyusutnya? Lumayan banyak sih. Main ada sekitar 10 cm. 10 cm ya.
Ya, Lisa memang mulai memperlihatkan perubahan berat badannya yang terus menurun pasca melakukan operasi bariatrik. Namun, di balik upgrade penampilannya, Lisa Mariana melalui tarot yang terbaca oleh Anton sang tarot reader bakalan menjadi pesakitan katanya Besti. Dan uniknya, apa yang dilakukan Lisa menurut kartu banyak diakibatkan karena ia termakan oleh hasutan orang-orang sekitarnya Besti, terutama perihal kasusnya dengan RK. Apalagi dalam kartu yang dibaca, RK pun ingin kasus Lisa tersebut tetap lanjut karena hal itu menyangkut dengan rumah tangganya hingga membuat RK marah Besti. Prediksi kartu bahwa dia akan ditahan. Iya. Jadi betul. Persidangan Lisa ini adalah Lisa akan menjadi tersangka pesakitan di sini. Akhir dari drama dia dengan Pak Ridwan Kamil sendiri. Akhir drama ya pastinya di sini akan bisa dibilang di sini Lisa akan berusaha bagaimana cara dia untuk meminta mediasi kepada Pak RK sendiri di sini. Dan sebenarnya Lisa ini adalah orang baik, tapi dia termakan dengan hasutan teman-temannya dia di sini. Karena sampai dia bisa melakukan hal itu, berarti intinya dia sudah memikirkan dan juga sudah ada masukan atau inputan dari teman sekitar atau circle-nya dia sendiri sebenarnya. Gitu. Bang, ini kan kalau tidak ada damai ya dari Pak RK sendiri ya, tetap akan berlanjut. Lanjut, karena ini udah menyangkut permasalahan rumah tangga dari RK sendiri di sini. Jadi RK juga berharap sebenarnya nih kasusnya benar-benar dituntaskan secara hukum di sini. Pak RK maunya seperti itu. Oke, dari Lisa sendiri masih ada permohonan ke Pak RK gak sih untuk jalan damai? Apakah dari pihak Lisa ya? Oke, apakah ada keinginan masih Lisa tuh untuk minta damai ya Pak? Oke. Masih tadi Lisa tuh pingin semuanya ini sebenarnya berjalan damai sebenarnya. Cuman ini kasus ini udah keburu runcing tuh ya. Sudah keburu runcing dan sudah terlalu menyangkut orang yang sebenarnya kayak keluarga besar dari RK sendiri. Jadi mau tidak mau RK betul-betul tuh marah sebenarnya di sini. RK dengan kondisi yang dilaporkan oleh Lisa sendiri. Lisanya menerima dengan adanya tersangka ini? Ya, Lisa butuh pembelaan di sini. Dia sangat butuh pembelaan. Dan ini akan menghabiskan effortnya Lisa loh di sini, baik secara finansial gitu. Justru ini akan merugikan Lisa gitu. Ada penyesalan? Penyesalan ya tentu di sini. Tapi penyesalan itu betul-betul penyesalan yang bisa kita bilang adalah ya namanya penyesalan pasti terlambat lah. Karena Lisa ini terlalu banyak dengar kata-kata circle-nya dia nih. Gitu. Jadi bukan hanya kemauan dia sendiri dia mau seperti itu. Karena kan sebelumnya juga Lisa ini kan bisa dibilang adalah orang yang bisa bukan dikontrol, lebih tepatnya orang yang kooperatif lah sebetulnya. Tapi dia sangat mendengar ajakan dari teman-temannya. Berarti bisa dibilang ini bukan pure keinginan Lisa gitu? Ya, ini permainan. Jadi pure bukan keinginan Lisa. Ini ada permainannya teman-temannya sendiri. Ya. Dengan harapan kalau ini kasus ini muncul, Lisa menjadi terkenal. Nah, inilah pansos namanya. Ini pansos. Emang betul awalnya tuh Lisa ingin masalahnya sebenarnya menjadi hanya pansos aja, tapi ternyata ini menuju ke soal penuntutan soal materi dan lain-lain. Kan materi yang membuat akhirnya RK ini berpikir bahwa ini harus disudahi, gitu. Ini harus disudahi. Ya Besti, nasi udah jadi bubur. Kita lihat aja nanti jalannya proses hukum Lisa ke depannya dalam pembelaannya yang udah ditetapkan sebagai tersangka. Semoga semua jadi pelajaran untuk kita semua juga ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.